Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di Dojo Om Jo. Video kali ini akan membreakdown hasil editan saya, editan foto action figure dari Evangelion yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat ini di sosmed gitu. Kita langsung aja mulai breakdown foto editan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video tutorial atau breakdown foto-foto edit yang lain. Oke, langsung kita mulai saja ya. Ya, di sini udah ada file TIFF-nya. Ini adalah tampilan originalnya sebelum diedit seperti ini. Difoto dengan HP Xiaomi yang resolusi fotonya kecil ya, jelek gitu, kurang bagus. Jadi ini pecah gitu. Memang dari sananya begini. Nah, nanti kita cari cara supaya cari udah ketemu. Maksudnya nanti saya akan jelaskan supaya ini kelihatan nggak pecah gitu. Pertama-tama kita akan menghilangkan bukan angkat tapi sudah dilakukan, menghilangkan background ini ya, ini tidak diperlukan. Jadi ini kita hilangkan. Cara ngilanginnya saya cuma diseleksi, terus seleksi aja, nanti dikasih warna yang mendekati warna background, langsung jadi kayak gini. Terus kita gelapin pakai multiply. Kita multiply karena nanti konsepnya itu ini akan malam-malam gitu. Terus kotanya hancur, banyak api, jadi penerangan nggak ada. Udah warnanya cuman sumber cahayanya cuman dari api ledakan itu. Jadi awalnya kita gelapin dulu. Habis kita gelapin, saya nyalain, kasih efek mata nyala di sini karena mata tadi nggak terlalu kelihatan, jadi saya kasih mata sendiri. Terus saya kasih curve di sini. Curve itu bikinnya di sini ya. Nah, di menu yang sini dekat layar sini ada curve. Nanti diklik aja akan muncul tampilan kayak gini. Awalnya lurus, tapi nanti kita tarik. Kalau mau ikutin posisi yang saya buat bisa diikutin kayak gini. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menaikkan detail ya. Karena nih seperti yang teman-teman lihat, detailnya banyak yang pecah, ngeblur, gelap gitu kan. Gelap tak terarah, jadi saya naikkan detailnya dengan curve. Lalu saya buat base ininya dulu nih, base bentuknya dulu ya. Kita teman-teman jadi harus buat seleksi dulu nih di sini nih semua. Pakai pen tool nanti gini seleksi sampai nanti kita punya semacam siluet untuk ini, untuk bentuk si ininya. Bentuk objek utamanya yaitu Evangelion dan juga gedungnya gitu. Ini kan contoh aja berantakan, tapi nanti kalau rapihnya tuh jadi kayak gini. Kalau dibuat satu. Nah, habis itu kita kasih atmosfernya di sini, atmosfer buat backgroundnya karena kan ini foto mainan ya kan. Jadi supaya kesannya ini dia kayak raksasa, foto background yang ada di belakang tuh kayak jauh gitu gedung ini. Nah, kita kasih atmosfer di sini dengan mode layernya screen dan dengan warnanya tuh saya pilihnya tuh kayak transisi gradasi dari warna merah gelap banget sama biru gelap banget gitu. Jadi ya seperti ini gitu. Oke. Terus setelah kita kasih atmosfernya, si objek yang paling dekat ini harus kita bikin gelap biar kontrasnya bagus gitu. Nah, kasih gelap dikit dari sininya nih dengan multiply gitu. Lalu kita kasih langitnya lebih gelap lagi karena kan awalnya dia tuh putih ya kan. Jadi kita kasih langitnya lebih gelap lagi gitu dengan kasih multiply.
terus kasih bayangan lagi, kita kasih gelap lagi di objeknya supaya makin kontras. Nah, karena udah makin gelap, jadi dan kalau gelap kan jadinya detail dari figurnya jadi kadang-kadang agak hilang. Nah, kita naikin lagi detailnya pakai curve juga gitu, supaya naik, warnanya juga jadi naik sih ikut. Nah, sampai sini modelnya jadi seperti ini sejauh ini ya teman-teman, dari begini sampai begini gitu. Setelah itu ini kan baru kita kasih gelap sama atmosfer. Sekarang saatnya kita buat sumber cahayanya. Nah, karena api ledakan, sumber cahaya dari bawah, saya bikin dari bawah kayak gini. Pertama untuk base nya kasih overlay dengan warna dasarnya kuning kayak gini ya, itu. Habis itu saya merge ini semua, saya merge ya. Cara merge-nya tuh diklik di seleksi semua, terus di copy. Kalau saya copy dulu, terus saya merge. Nah, jadi gabung gini di satu layer. Jadi yang bawahnya boleh kita matiin. Habis itu saya bagi dua, saya copy gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kok bisa salah. Sorry. Dipotong, dipisahkan antara background dan ininya dan foregroundnya gitu, karakter objek yang depan nih gitu. Caranya kan tadi kan kita udah bikin ininya nih di bawah nih, tadi kita udah bikin yang ininya nih ya, siluet yang tadi saya jelaskan. Seleksi aja pakai magic wand yang ini, shortcutnya W, terus kita inverse, nggak usah di inverse deh, kita di Ctrl X aja, Ctrl X. Nah, habis gitu Ctrl V. Nah, Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V. Dengan begini kita udah misah nih antara background dan foregroundnya. Habis itu karena masih ada jeda-jeda kayak gini nih, masih ada kayak jegi-jegi kayak nggak nyatu gitu, si backgroundnya ini saya kasih blur, kayak saya blur ini di bagian ininya, di blur jadi kayak gini nih. Setelah di blur jadinya dia jadi rapi itu di blur. Ini contoh saya hapus dulu ya, contoh ya. Nah, gitu, tapi ini nyalain dulu ya, dinyalain ya kayak gitu. Cara ngeblurnya gimana, cara bikin blurnya kayak dulu. Cara bikin blurnya di layer yang backgroundnya ini, di filter, terus blur, terus Gaussian blur. Nah, ini ntar bisa kita atur nih ke blur, mau blur seperti apa gitu. Kalau udah di oke aja, di mainin aja gitu. Ini cancel, ini contoh doang. Nanti jadi kayak gini gitu. Oke, sampai sini kita udah rapih nih, udah nggak gini lagi. Kalau tadi kan sebelumnya kelihatan ya kayak potongannya gitu, sekarang jadi rapi gitu. Habis itu karena ini warnanya masih terlalu terang bagi saya konsepnya mau kayak film gitu ya, warnanya nggak kayak seakan-akan kita ngeliat live actionnya Evangelion gitu. Bayangan saya sih dia jadi nggak terlalu terang warnanya, jadi saya turunin pakai vibrance. Nah, vibrance tuh ada di sini ya tuh, vibrance ya. Diklik aja vibrance, nanti bisa diatur, diturunin sampai settingan itu kayak gini. Nah, bisa diikutin atau mau nyari sendiri boleh, terserah bebas. Habis itu kita kasih asap. Nah, asapnya ini kalau saya ini bisa dengan macam-macam ya caranya, bisa mau nyari di Google, tulis aja smoke atau asap gimana gitu terserah, atau pakai brush bikin sendiri. Nanti kalau udah di screen, oke, udah kasih asap, terus kita blur lagi dengan cara yang sama ya. Cara dapetin blurnya ini kita merge dulu semuanya itu, terus di merge. Nah, terus dipotong di bagian itu, kita blur dulu
habis itu dihapus-hapusin gitu, kayak gini ya. Ini filter, blur, Gaussian blur. Nah, blurnya diatur aja. Habis itu hapus nih bagian-bagiannya tuh, pelan-pelan pakai iris ya. Dihapusin gitu terus sampai nanti jadinya tuh kayak gini. Jadinya kayak gini. Nah, gitu. Ya. Karena di breakdown jadi saya nggak banyak meraktekin ya, karena ini kalau dipraktekin mungkin butuh waktu lama. Nanti di video berikutnya saya akan coba bikin bikin ini dari awal gitu, kalau stoknya sudah habis. Stok gambar editannya. Terus saya kasih di background sini nih ledakan kayak gini. Dari mana ini dapatnya? Dari Google, Pak. Cari di Google. Cari aja apa ya keywordnya ya. Ini nih tadinya tuh foto-foto kayak gini nih. Nih dari stok. Nah, ini pisah-pisah. Kayak gini tuh. Kayak gini. Keywordnya bisa macem-macem. Apa ya? Flame atau explosion gitu ya, cari aja di Google nanti temu kok. Habis itu ini kita naikin detail karena ini kan low res ya, saya nggak, karena ini nggak buat komersial jadi bisa kita ngambil dari Google, pecah nggak apa-apa. Terus kita, maksudnya foto ini nggak dijual gitu, terus kita naikin pakai curve gitu, pakai curve. Oke. Habis itu ini gunanya buat apa? Biar naik aja detailnya nih. Tuh. Ini tadi gini gitu. Selera sih, secara bebas. Nah, udah sampai sini kita kasih warna nuansa agak merah gitu ya. Pakai color balance. Color balance tuh ngambil di sini. Nah, color balance gitu. Nanti jadinya kayak gini. Ting. Settingannya kayak gini. Kalau mau ikutin boleh, kalau punya sendiri juga silahkan, karena kalau dari awal itu dia tengah-tengah semua gitu, tinggal geser aja sih kayak gini ya. Kalau dari awal tuh kalau balance lagi gini, tinggal tarik sesuai kebutuhan, tarik lagi. Terus asapnya saya copy lagi tuh, yang tadi di bawah saya copy ke atas, tambahin lagi aja dengan mode screen biar asapnya biar mantap. Ambil dari sini nih, ke sini, jadi ada 2. Habis itu saya kasih color balance lagi untuk karakter ininya nih, karakter objek deket ini, si Evangelionnya sama si gedungnya warna biru nih. Nah, ini dominannya warnanya kebiruan gitu, karena kan yang backgroundnya biar kontras antara yang cahaya main gelapnya gitu. Terus sumber cahaya saya tambahin lagi pakai overlay. Nah, jadi kayak gini pakai overlay. Biar makin nyala, karena kan nih ceritanya yang saya bayangin tuh apinya itu dekat dan banyak. Jadi pakai overlay dengan warna kayak gini. Ya. Ada biru-birunya sedikit supaya ngasih simbang, enggak merah, enggak api semua gitu. Habis itu kita kasih lagi vibrance biar terang. Ini kan udah terang tadi, tapi terangnya nggak terlalu merah gitu. Pakai vibrance, diturunin lagi. Tetap karena nanti ujung-ujungnya nih saya pengennya dia nggak terlalu mencolok warnanya si Evangelionnya. Habis itu kita kasih efek retakan. Ini lagi-lagi bisa dari Google. Saya emang ini juga ngambil dari Google nih itu. Tinggal diganti, karena di background putih jadi bukan screen tapi multiply. Kita aja multiply. Kalau normal kan kayak gini nih tuh, jadi multiply, ping. Habis itu kita kasih percikan-percikan lagi. Nah, kayak begini percikan-percikan. Ini juga dari Google ya. Saya males bikin karena waktu itu udah aja yang kayak ada. Lores nggak apa-apa. Ini
bisa didapat kalau kita nge-searchnya kayak flame atau fire gitu, nanti cari-cari aja nanti ketemu kok. Terus ini retakan lagi pas di tangannya, ini juga aset dari Google juga sama. Terus kasih debu-debu api-api, nah kayak gini. Kalau ini pakai brush ya, saya kebetulan ada brushnya. Di sini ini brush debu gitu. Teman-teman tinggal cari aja di Google juga. Nanti deh kapan-kapan saya bikinin tutorialnya tentang debunya ya. Terus saya di tangan ini, bagian tangan nih, saya karena cetel lagi mencekram ada kayak debu-debu jatuh gitu. Nah ini saya bikin gurih juga kalau ini pakai brush gitu, digosok-gosok aja gitu warna debu. Habis itu saya kasih cahaya di mata, gitu. Ini buatnya, ini saya juga Google nih. Nah tuh, ini keywordnya lens flare ya, tulis aja lens flare, nanti kita ubah jadi screen, terus opacity-nya diatur aja sesuai keinginan, jadilah seperti ini gitu. Udah sejauh ini ya, ini udah masuk mulai fase keseru-seruan nih. Setelah itu kalau saya pribadi masih merasa ini terlalu ramai di bagian backgroundnya, saya cuma butuh kesan. Tadinya saya cuma butuh kesan api dan ancur-ancuran, jadi ini saya blur lagi teman-teman. Nah gitu, caranya tetap sama kayak yang tadi ya, cara ngeblurnya itu sama kayak tadi, yang waktu kayak di bawah tadi ya. Saya jelasin pakai ini dulu, diseleksi dulu ininya gitu, nanti di merge dulu, di merge semuanya, baru di blur. Habis itu yang bagian yang nggak di blur dihapus itu teman-teman. Oke, habis itu saya kasih, oh ya ini tangan ini kan masih dia agak terang ya, karena kan bukan karena, maksudnya ini harusnya digelap, bagian sini dia harusnya gelap, nah dia paling dekat sama tembok. Jadi saya seleksi bagian sininya, saya seleksi pakai pen tool atau lasso, saya copy, terus saya kasih soft light di sini, jadinya kayak gini nih tuh, jadi gelap dia. Oke. Setelah itu saya ini kasih tambahan ancur-ancuran lagi di sini. Ini ancurannya saya nggak salah buat sendiri ya. Ancurannya karena nyari nggak ketemu, akhirnya bikin sendiri deh. Terus saya copy lagi biar agak tebel. Nah, buat ancurannya. Nah, abis itu kita masuk ke langkah terakhir nih. Ini adalah langkah yang paling saya seneng sebenarnya. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak punya pen tablet agak kesulitan. Kita kasih detail yang akhirnya membuat dia jadi boom. Hilang mana? Tidak. Tring. Nah, ini dia. Apakah ini detail buat di background? Ini detail buat di robot Evangelionnya. Ini adalah efek screen. Terus pakai outer glow. Outer glow itu cara bikinnya klik 2 kali aja layer. Nanti di sini ada outer glow nih. Tinggal dimainin deh gitu. Nah, caranya terus gimana nih biar ada di sini? Ini manual, Pak. Soalnya saya nih, Pak. Saya ini manual. Jadi ya digambar sendiri gitu. Ini tuh gitu. Kayak dibentuk aja tuh kayak gitu sampai semuanya ada, jadilah begini. Jadi begini nih warnanya kayak gini tuh ya, warna orange ya, warna dasarnya orange screen. Habis itu di outer glow. Nah sama, kalau ini nggak saya outer glow ya, tapi tekniknya sama juga kayak gitu, tapi ini overlay gitu. Habis itu terakhir saya kasih watermark. Udah deh, jadi deh teman-teman.
Nah, seperti ini nih. Nah, memang ini karena fotonya saya itu blur dan saya foto tidak pakai green screen, maka saya membutuhkan usaha khusus. Jadi kalau teman-teman yang punya kamera canggih banget tuh, yang keren-keren, fotonya detail udah dapet, mungkin sudah banyak proses yang kelewat tuh, apa yang banyak proses yang di skip tadi gitu. Ini cuma breakdown aja ya teman-teman, buat ngasih sekadar ide, dan buat teman-teman yang mungkin udah paham Photoshop mungkin udah langsung paham nih gitu. Tapi kalau seumpama nggak paham dan ada cara saya yang membingungkan menjelaskannya, kecepatan atau nggak jelas omongannya ngeblur gitu, ngeblur, tulis aja di kolom komentar, dan boleh request untuk minta bikinin tutorial apa gitu ya. Gitu, ngomong aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya pasti dibuatin sih kalau sempat waktunya. Pasti dibuatin video tutorialnya. Dan ya gini aja. Saya kembali mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe ya channel Dojo Omjo, karena setiap Sabtu atau Minggu saya akan mau mencoba mulai rutin mengupload video-video tentang edit toys fotografi gitu ya. Minimal awal-awal nanti saya mau banyakin breakdown dulu dari foto-foto editan yang saya pernah buat. Habis itu mungkin dari request teman-teman, mungkin selanjutnya nanti baru saya bikin, ada prosesnya nanti saya buat ya. Mengupload video-video tentang game dan review action figure mungkin ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak udah menonton. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Jangan lupa beribadah dan jangan lupa berbakti pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.